Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Nah pemirsa, pernah tidak Anda merasakan keresahan, kegalauan, atau mungkin suatu kekecewaan ketika Anda melihat tetangga Anda atau orang di sekitar Anda yang lebih sukses atau lebih kaya dibanding Anda mulai merasakan keresahan? Hati-hati pemirsa, penyakit iri dan dengki mulai menghinggapi hati. Nah, inilah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, dalam Damai Indonesiaku. Hati-hati dengan iri dan dengki. Bagaimana pandangan Islam dan juga solusi Islam memandang hal ini? Insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita, Ustadz Kasif Her, kemudian juga Kiai Haji Syarif Matnaji, dan juga Ustazah Syifa Nur Fadila. Langsung saja pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jeb Baitul Ham, Jalan Rawagelam Jatinegara, Kecamatan Jakung, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya pulang ke rumah, pemirsa di rumah bawa duit 1 miliar masing-masing. Kalau ngomongin duit aminnya kenceng. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan guru saya, murabbi Al-Ustadz Al-Fadil Syarif Matnaji. Kita doakan beliau selalu disehatkan oleh Allah, panjang umur, anak cucunya jadi hafizatul Quran. Yang bilang amin dapat doa yang sama dan diaminkan oleh para malaikat. Bapak, Ibu, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, tema hari ini tema yang bisa jadi saya belum tentu selamat. Tema yang sangat dahsyat, yang kalau kita punya sifat ini, kita akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Salat kita, ngaji kita, kebaikan kita bisa habis gara-gara punya sifat ini, dan kita nggak bisa menghilangkannya. Apa itu? Al-hasad, iri hati, dengki. Kalau di sini mah kayaknya nggak ada orang iri hati. Adanya di mana nih? Ya pemirsa, insya Allah nggak ada yang punya iri hati. Kenapa? Kalau kita punya sifat iri hati, kelihatan dari wajahnya. Orang yang iri hati wajahnya pasti jelek. Hobinya nyinyir, hobinya ngejulitin, hobinya ngomongin orang. Masa hewan yang diomongin. Ya, apa itu hasad? Para ulama ngasih kita definisi. Tamanni zawalin ni'ma alal ghair. Kita kepengen orang lain yang dapat nikmat itu hilang. Punya tetangga dapat mobil, dia bilang apa, ya Allah mudah-mudahan mobilnya ketabrak. Nah, orang hasad tuh kepengen hilang nikmat saudara kita. Dapat saudara lihat tetangga kita naik jabatan, ya Allah pengen jabatan dia dipecat, di PHK. Tuh orang hasad. Nauzubillah min zalik. Lihat suami orang ganteng, cakep, di dalam hati ngomong gimana? Mudah-mudahan bininya cepat mati. Biar suaminya buat saya. Tapi kayaknya ibu-ibu di sini nggak ada, yang ada bapak-bapak ya Pak. Ya. Nah, orang hasad tuh jahat mulutnya, jahat pikirannya, jahat hatinya, kotor. Dan ingat nanti pada hari kiamat Allah nggak mau ketemu dengan orang yang punya sifat hasad. Allah berfirman,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak manfaat harta dan anak-anak kita. Yang manfaat siapa? Yang Allah ingin temui datang dengan bawa hati bersih. Bersih dari hasad, bersih dari iri hati. Satu saat Bu, Nabi SAW pernah cerita kepada kita semua nih. Ada Nabi lagi ngumpul, kayak begini nih. Nabi hobinya itu ngumpul sama para sahabat. Ngobrol, akrab sama sahabat. Ketika Nabi lagi ngobrol, ngumpul, ada seseorang yang keluar dari pintu masjid. Masih ada bekas wudhu. Dia mengapit sendalnya. Datang masuk. Terus kata Nabi SAW, yatlu'u alaikum rajulun min hadzal bab ahlul jannah. Ini yang keluar nih tadi barusan penghuni surga, masuk surga. Subhanallah, para sahabat ngeliatin. Siapa nih orang? Gak terkenal di kalangan para sahabat. Bukan orang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya, orang biasa. Besoknya Nabi ngumpul lagi para sahabat. Nabi ngomong kepada sahabat, yatlu alaikum rajulun al'an min ahlil jannah. Nih yang tadi keluar nih, sedang jalan orang surga, penghuni surga. Para sahabat sampai bingung, penasaran. Sampai 3 kali Nabi ngomong. Hari ketiga Nabi bilang ini penghuni surga. Ada sahabat Nabi penasaran, nggak kuat, penasaran, dia buru-buru ke rumah orang ini, nyari alasan. Nama sahabat ini siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia datang ke rumah orang ini. Mas, saya lagi konflik di rumah sama istri saya. Boleh nggak saya nginep di rumah kamu 3 hari aja? Mau nginep di rumah saya, tapi rumah saya sederhana. Saya nggak punya kamar, paling tidur di pelataran, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Pengen meriksa amalan apa yang bikin orang ini dijamin masuk surga. Dilihatin sehari 24 jam Bu, dikeker. Kenapa nih orang sholatnya biasa, tahajudnya biasa. Sampai dia penasaran. Saya udah hari ketiga, dia dagang seperti orang biasa, ngobrol, kumpul kayak orang biasa. Amalannya dia merasa gak istimewa, kata Abdullah bin Amr bin As. Sampai Abdullah bin Amr bin As ngasih alasan. Wahai sahabatku, sesungguhnya saya gak ada konflik sama siapapun. Saya penasaran karena Nabi bilang kamu penghuni surga. Nabi bilang kamu ahlil jannah. Apa sih amalan rahasia kamu sampai kamu dijamin masuk surga? Kata sahabat ini, saya nggak punya amalan apa-apa. Saya nggak punya amalan apa-apa yang istimewa seperti kamu lihat. Saya biasa-biasa aja sholat wajib 5 waktu. Tapi ada satu yang saya pikir ini alasan Nabi bilang saya penghuni surga. Apa itu? Nabi SAW bilang saya penghuni surga karena saya setiap malam saya selalu bilang begini, wallahi laisa fi qalbi hasadun li ayyi ahadin minal muslimin. Saya enggak punya iri hati. Ya Allah, jangan sampai ada iri hati di hati saya kepada seorang pun muslimin. Saya enggak mau ada iri hati. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Oh, gara-gara kamu tidak punya hasad kepada muslimin, makanya Nabi jamin kamu masuk surga. Siapa yang pengen dijamin masuk surga? Jauhkan iri hati di hatinya. Banyak doain orang, itu obatnya. Silakan Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifer yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tentu tidak ingin mempunyai sifat iri hati di dalam hati kita. Sifat iri dengki di dalam hati kita. Karena sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif, kita tentu ingin menjadi apa yang dikisahkan tadi. Menjadi orang-orang yang ahli surga yang hilang dari hatinya sifat iri dan dengki. Lantas seperti apakah azab Allah bagi orang-orang yang selalu menyimpan iri dan dengki di dalam hatinya? Insya Allah akan selengkapnya disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada,
yang semoga kita semua dalam berkah berlimpah. Kalau kita ngelihat dari wajah-wajah ini kebanyakan, ini ada yang orang Rawa Badung apa kagak nih? Ya, karena saya akamsi, anak kampung sini saya. Jadi saya sedang berbicara di depan saudara-saudara saya dan pemirsa TV One dimanapun berada, sesuatu yang memang teramat penting untuk diingatkan. Sebelumnya yang terhormat Ustadz Kasif Khair, Ustazah Syifa Nur Fadilah, semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Jamaah sekalian berbahagia, iri itu ada sesuatu yang dia positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif inilah yang kita bahas, hasad. Kalau yang positif namanya ghibthah. Jadi sabda Nabi, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang yang beriman dia ghibthah. Dia pengen kayak orang yang mendapatkan karunia tanpa menginginkan kehilangan karunia dari orang lain tersebut. Seperti orang-orang yang ketika melihat, ini ada orang sedekah di masjid sampai 200 juta, ya Allah saya pengen kayak dia. Yang kayak begitu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi yang bahaya adalah hasad. Karena siapapun yang merawat sifat hasad, maka dia adalah orang munafik. Wal munafiqu yahsudu. Orang munafik, dia adalah orang yang mendengki. Dan ini berabe dari lantaran bukan sekedar amal dia yang dimakan dari perbuatan hasadnya itu, kebaikannya jadi habis. Tetapi dipastikan bila engkau mati dalam keadaan hasad, maka engkau matinya su'ul khotimah. Berabe, karena memang tadi disampaikan, jangan-jangan kita belum selamat dari sifat hasad. Jemaah, kita lihat di dalam Al-Quran, sampai Nabi dapat pesan khusus, perihal mengingatkan tentang hasad ini. Kita hafal semuanya, ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil wa min syarri hasidin. Diceritakan dalam ayat Al-Quran betapa Nabi Muhammad disuruh berlindung kepada Allah. Pada akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Emang berabe kalau ketemu dengan orang yang hasad. Karena tidak ada yang mereka inginkan kecuali kebinasaan kepada orang yang dihasad. Ketika Nabi Muhammad dapat pesan khusus juga dalam surat Al-Maidah. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka ya Muhammad tentang dua putra dari Adam, Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini kan cerita kedengkian dari dua saudara yang dia punya bapak sama. Tapi apa yang terjadi karena kedengkian dari Qabil saudaranya, maka dia menginginkan kebinasaan kepada saudara kandungnya. Emang berabe kalau orang yang udah hasad, siapa aja yang ngingetin, dia akan tolak. Nggak terima. Karena penyakit ini begitu membahayakan. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Karena kalau orang yang hasad, dia hidupnya kagak tenang. Jadi siksaan buat orang yang punya penyakit dengki, kalau bahasa Inggrisnya uring-uringan melulu. Tahu ya uring-uringan. Ngelihat orang kagak keduman demen. Hatta dia punya ilmu kelewat banyak. Siapa yang gak kenal dengan iblis yang diceritakan di dalam Al-Quran? Maka disebutkan awwalu khati'atin hiya al-hasadu. Pertama kali kesalahan yang dibuat oleh makhluk Allah adalah kedengkian. Ketika iblis dengki kepada Nabi Adam, sampai kemudian dilaknat, maka ingat wahai saudaraku, bila kau merawat kedengkian di dalam dadamu, maka berbagai petaka akan datang dalam hidupmu. Sampai mati kau mendapatkan sebuah petaka
yang disebut su'ul khotimah. Maka TV One memilih tema ini untuk mengingatkan saudara-saudaranya kaum muslimin dan muslimat. Inti jangan kepengenin yang dimiliki oleh orang lain dan buat hilangnya nikmat dari orang lain. Minta aja kepada Allah. Kalau bahasa Betawi Ustaz, kalau orang hasad tuh disebut hatinya bebulu. Betul ya Bu? Hatinya kagak bersih. Bebulu dia punya hati. Enggak keduman demen ngelihat orang. Jemaah, Imam Ghazali menceritakan bahaya yang paling besar dari hasad ini dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau ceritain, beliau punya murid. Dalam kitab itu diceritakan Fudail bin Iyad, beliau punya murid yang paling pintar. Tetapi menjelang kematiannya, saking sayangnya di guru, datang. Dia sedang sakaratul maut. Tetapi kemudian karena guru punya cinta kepada muridnya, dan perlu diingat, dua orang yang mencintaimu tanpa batas, kedua orang tua dan guru yang mengajarkanmu tentang agama. Dia punya kasihnya nggak berbatas. Fudail bin Iyad datang nengokin lagi sakratul maut. Summa qara'a surat Yasin. Kan kalau orang mau meninggal sakratul maut dibacain surat Yasin. Apa kata muridnya? Ya Ustaz, la taqra hadhihi surah. Ya Ustaz, tolong jangan kau baca ini surah. Lagi dibacain surat Yasin, ini murid kesayangannya. Saya ingin sampaikan ini sebagai pesan kuat buat mereka yang sedang memusuhi saudaranya karena dengki, karena kepengen saudaranya susah, sampai dia korbankan dirinya mendapatkan petaka. Azabnya kelewat berat. Kelewat berat. Jemaah, ketika muridnya bilang, ya Ustaz, la taqra hadhihi surah. Fasakata. Gurunya karena muridnya ngomong begitu diam. Karena dipikir ini kepanjangan. Walaqanahu la ilaha illallah. Kemudian dirubah. Dia baca talqin. Fudail bin Iyad bimbing baca talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita punya saudara, udah ketika sakaratul maut bisikin, bimbing, talqinin. Maka kemudian sesuatu yang tidak terduga, dia kemudian berkata, ana bari'um minha, aku telah melepaskan diri dari kalimat tauhid. Padahal nih murid yang kelewat cerdas, yang disayangin sama gurunya. Apa yang terjadi? Mati dia seketika. Fudail bin Iyad, naluri seorang guru. Dia nangis, dia masuk ke rumah 40 hari, yabki, nangis, nggak keluar rumah. Dia sedih ngebayangin bahwa ada petaka yang akan terjadi pada murid kesayangannya karena mati su'ul khotimah. Ketika kemudian Fudail bin Iyad bermimpi setelah 40 hari dia menangis-nangis. Dia bermimpi ngelihat dia punya murid dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apa yang terjadi pada dirimu? Engkau adalah murid kesayanganku dengan 3 hal. Pertama, saya suka namimah. Yang kedua adalah saya punya hasad kepada teman-teman saya. Yang ketiga, saya punya penyakit dan kemudian saya nggak sabar sampai kemudian saya minum khamar. 3 hal itu. Jadi hati-hati, azab dari orang yang mendengki, kau mati dalam keadaan su'ul khotimah bila tidak bertobat. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita termasuk orang yang pendengki. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat dengki ini. Dan ternyata secara tidak sadar pemirsa, ketika kita mempunyai sifat dengki, Allah sesungguhnya telah memberikan hukuman selama di dunia, yaitu rasa gelisah, rasa yang selalu tidak tenang ketika hati kita diliputi sifat rasa dengki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, guru kita Ustazah Syifa Nur Fadilah nanti akan meneruskan bagaimana tema yang menarik ini untuk tidak menjadikan iri dan dengki di dalam hati kita. Namun sebelumnya guru kita Ustaz Kasif Her akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Hai jamaah, masih semangat?
Saya mau bagi-bagi rejeki bersama Luwak White Coffee. Siapa yang pengen dapat hadiah? Hadiahnya 1 juta rupiah, tapi jangan lupa ya dipotong pajak. Pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Sebutkan salah satu penyebab orang iri dan dengki. Ntar dulu, yang tunjuk tangan nanti saya pilih, bisa jawab saya panggil ke depan dan berhak dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Sebutkan salah satu penyebab iri dan dengki. Mana ya? Waduh, ini aja nih yang bedaknya banyak. Maju ke depan. Ya, silakan ini Mbak siapa nih ya? Mbak, namanya siapa? Nomor sepatu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lydia. Oke, Lydia. Ya. Oke, Lydia, apa jawabannya? Saya izin menjawab, Ustadz. Jawabannya kurangnya rasa syukur dalam diri. Betul gak ya? Kurangnya rasa syukur dalam diri. Betul, Masya Allah. Lydia, selamat ya. Kamu dapat 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Langsung hadiahnya cash dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah. Oke pemirsa, Damai Indonesiaku jangan kemana-mana karena Damai Indonesiaku akan hadir kembali tapi nunggu yang lewat satu ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, ibu sekalian, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Guru-guru kita ada Ustadz Kasyif, ada Pak Kiai Syarif, mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat afiat. Guru-guru juga yang sedang menyaksikan dari rumah dan semuanya yang hari ini duduk di majelis ilmu ini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, saya mau tanya, yang hadir pada siang hari ini lagi sehat atau tidak? Alhamdulillah. Badannya sehat? Hatinya sehat? Ada nyimpen dendam gak sama orang? Lagi dengki gak sama tetangga? Benar? Kalau hati kita sehat ya, maka sholahal jasadu kulluh, semuanya baik. Karena hati yang sehat impactnya ke badan. Kalau ada orang sering sakit-sakitan, coba lihat apa yang tersimpan dalam hatinya. Karena hati ini jadi banyak sumber dosa dan kemaksiatan. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan, baik itu Ustadz Kasyif, Pak Kiai Syarif, bahwa penyakit iri hati, dengki, hasad, semos, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga baru beli mobil, kita yang diangkut mobil ambulan. Banyak ya? Ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ditanya sama suami, mama pengen apa sih? Pengen kompor Pak, kan udah punya di rumah. Beda Pak, kompornya tetangga keluaran terbaru. Atasnya kompor, bawahnya open. Begitu dicek harganya puluhan juta, ujung-ujungnya suaminya yang kena stroke. Kenapa? Tuntutan istrinya banyak. Dan ini semua banyaknya dosa, banyaknya maksiat bermula dari penyakit hati. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 sumber dosa yang diawali oleh para makhluk Allah. Yang pertama al-kibru, sombong.
Siapa yang melakukan ini? Iblis laknatullah alaih. Gara-gara sombong, maka iblis diberikan kebinasaan oleh Allah. Yang kedua, wat-tam'u, rakus, tomak. Semua pengen dia embat. Bu, semua pengen dia bawa pulang. Ibu-ibu datang ke undangan orang bawa Tupperware sama plastik perapatan. Boleh apa enggak? Kalau diizinin sama yang punya acara boleh. Tapi kalau nyolong tanpa izin, ini namanya tomak, rakus, dan pengen dilahap semuanya. Maka tomak ini pernah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Apa akhirnya? Beliau diusir dari surganya Allah. Yang ketiga adalah sifat hati, iri hati. Iri hati, hasad. Tadi kata Kiai Syarif mengatakan, awalu khati'atin, kata Imam Al-Ghazali, adalah al-hasad, hiyal hasad. Hasada iblis Adam alaihissalam ala rutbatihi. Jadi penyakit hasad yang ngawalin dua. Satu, iblis kepada Nabi Adam. Yang kedua, anak Adam ketika dia punya dengki kepada saudaranya, maka terjadi pembunuhan. Ini gara-gara dengki, iri hati, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Banyak orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Banyak orang yang melakukan maksiat, ya. Dia melanggar aturan Allah karena apa? Dengki. Gak suka orang punya kenikmatan. Maka salah satu obat dari hasad, iri, dengki, gak suka orang punya nikmat, diantaranya adalah asyukru. Banyakin rasa syukur. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi 3 dosa adalah sombong, tomak, dan juga hasad, maka lawan dari ketiga ini adalah 1, tawadhu. Untuk melawan sifat sombong dalam diri kita, hadirkan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Bagaimana kita berkomunikasi? Kata Imam Bakar Al-Muzani, idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih muda dari kamu, katakan, kalau kamu ngelihat orang yang lebih tua darimu, katakan, dia mah amalnya lebih banyak dari saya, hidupnya duluan, pasti lebih banyak pahalanya dibanding saya. Wa idza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kamu ngelihat orang yang lebih muda dari kamu, katakan, dia mah anak kemarin, dosanya masih sedikit. Kita yang udah tua kena penyakit B12. Apa tuh B12 ibu-ibu? Batuk, bengek, bolot, buta. Ya banyak lagi ya. Kita muhasabah diri, kita bilang, ya Allah, dosa saya lebih banyak daripada yang muda-muda. Ini cara bergaul yang diajarkan oleh Imam Bakar Al-Muzani. Makanya tawadhu harus dihadirkan agar apa? Ujub dan sombongnya bisa disembuhkan. Yang kedua, tomak, rakus, semua pengen kita ambil, semua pengen kita miliki. Apa obatnya? Yaitu dengan qanaah, wal qanaatu bil qalil. Semua yang Allah kasih, alhamdulillah. Ibu dikasih uang belanja sama suami sehari cuma 5 juta, alhamdulillah tuh ya Bu. Ngelihat tetangga 15 juta, alhamdulillah. Jangan dibandingin. Dan yang ketiga, obat dari hasad adalah asyukru, rasa syukur. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah agar perlahan penyakit hati kita sembuh? Syukur itu dengan 3 cara. 1, aktivitas lisan. Lisannya tidak pernah absen mengucap alhamdulillah. Kalau ada nikmat yang Allah kasih, perkara yang Allah berikan kepada kita, kita suka, maka katakan alhamdulillahi rabbil. Kalau sekiranya nikmat atau karunia itu kita nggak suka, kita nggak mau, tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka salah satu aktivitas lisan selain mengucap syukur hamdalah, yaitu sering-sering doain orang yang kita hasadin. Jadi kalau timbul rasa hasad, dengki, ya Allah kok enak bener jadi dia ya. Ya Allah kok enak bener dia punya ini ya. Doain, buru-buru istighfar, doain. Ini perkara yang disebut dengan aktivitas lisan. Yang kedua, cara bersyukur dengan aktivitas qalb, hati. Hatinya lapang, hatinya tidak gusar, hatinya tidak pernah membandingkan nikmat kita dengan kenikmatan orang lain. Kalau ada orang hobinya gibah, fitnah, ini salah satu bentuk hasad yang sudah terpupuk dalam hatinya,
keluar dari lisannya. Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir, orang yang bersyukur yaitu dengan aktivitas fisik, lisannya, perbuatannya, dia terus melakukan bagaimana cara meningkatkan ibadah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan rajin menghatamkan ayat suci Al-Qur'an. Karena orang yang rajin baca Al-Qur'an, orang yang ahlul Qur'an itu kalau mandang orang lain bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, gak ada suuzon-suuzonnya. Mudah-mudahan yang hadir kita semua diberikan pandangan ainur rahmah, sehingga nggak punya sifat suuzon ataupun dengki kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa yang sesuai dengan namanya mengajak kita untuk bersama-sama menyembuhkan hati dari sifat iri dan dengki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sehingga terus terbuka rasa syukur kita, sehingga dampak positif ataupun vibe positif dalam hidup kita selalu ada mengiringi dalam hidup kita. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ada di sini, dan juga kami membuka pertanyaan lewat Instagram. Bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami, Anda bisa mengajukan lewat Instagram dan tulis di kolom komentar kami, yaitu @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, bagaimana menanggulangi atau hati-hati sifat iri dan dengki. Guru-guru kami tadi telah menjelaskan bagaimana azab Allah, bahkan kemudian juga Ustazah Syifa mengajak kita untuk bersyukur sehingga hilang rasa iri dan dengki. Nah, mungkin masih ada ganjalan di antara pemirsa dan juga jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan bagaimana iri dan dengki ini masih saja mengotori hati. Nah, kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Pak Ahmad Jailani. Boleh berdiri Pak Ahmad Jailani, dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Ahmad Jailani. Saya ingin bertanya kepada para guru, para kiai, para satidah. Apa dampak negatif orang yang punya rasa iri dengki bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain? Itu saja. Baik. Baik, boleh duduk kembali. Terima kasih Pak Ahmad Jailani untuk pertanyaannya. Silakan Ustadz Kasif Her, boleh sambil mendekat ke jamaah untuk memberikan jawabannya. Ya, izin Ustazah. Ya, Bapak Ahmad Jailani, Masya Allah. Buat saya, buat semua pemirsa ya, bahwa iri hati dampak ternegatifnya, terbahayanya apa sih? Rasul bersabda SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba." Jauhilah oleh kalian sifat iri hati. Karena iri hati ini bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Habis kan cepet. Lihat, ibu lihat kayu bakar, api, ya tersulut api, cepet habis. Ya, kemudian kata para ulama, kenapa hasad ini disebut dengan kabair, dosa besar? Karena dia mengambil hak Allah. Allah yang mengatur rizki, Allah yang memberi rizki, tapi dia sok-sok ngatur. Kenapa sih Allah ngasih dia rizki, saya nggak dikasih rizki? Kan ngatur Allah, betul apa betul? Sementara Ar-Razzaq siapa? Yang memberikan kita rizki siapa? Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Pertama, dia ngatur rizki, yang kedua dia membatasi rizki. Sementara Allah Azza wa Jalla yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah yang ngasih rizki siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Oh, kok dia bisa kaya, saya enggak? Enggak apa-apa. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Kok dia sehat, saya sakit? Sehat bersyukur, sakit bersabar. Kok saya dapat suami pelit, yang ini suaminya dermawan? Ya udah nasib. Ya mau gimana lagi? Ya tinggal doa sama Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan suami saya dermawan kayak Ustazah bilang, sehari dapat 5 juta. Tapi duit monopoli. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, kenapa para ulama bilang dosa besar tadi? Karena dia mengatur dan membatasi rezeki Allah kepada orang lain. Udah, kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita.
Toh ketika kita hasad ya tidak mengurangi rizki dia dan tidak memberikan kita rizki, itu bahayanya. Akan menghabisi diri kita, bukan hanya tadi amal soleh, bisa jadi fisik kita jadi stres, jadi galau, jadi berpenyakit gara-gara mikirin nikmat orang lain. Baik, terima kasih Ustaz Kasfi. Itu salah satu dampak negatif bagi diri kita sendiri. Jadi serasanya selalu sakit begitu ya Ustaz ya. Tadi ya seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syifa, bahwa sesungguhnya untuk penyembuh apa segala penyakit kita yaitu dari hati kita. Nah berikutnya kami persilakan kepada Mas Ahmad. Ini sama-sama Ahmadnya ya Pak. Silakan, nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mataji. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, izin Ustadz Ustazah. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan bermedia sosial. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tanda-tanda bahwa kita ini sedang terkena penyakit iri dan dengki, dan bagaimana cara kita cepat sadar dan mencegahnya agar tidak lebih parah penyakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya ketika bermain sosmed begitu ya. Benar. Ketika bermedia sosial, bagaimana mengetahui tanda-tanda sifat iri dengki itu mulai menghinggapi hati begitu ya. Silakan Kiai Syarif. Kiai Syarif punya sosmed nggak Kiai? Banyak. Banyak. Nah ini bagaimana nih? Banyak supaya akun maksudnya. banyak akun. Ya, Silakan dan Kiai. saya termasuk pegiat medsos karena Masya Allah. salah satu ruang buat dakwah. Menarik karena memang ini ada warning dari Nabi SAW. Rada berat keluar dari 3 hal. Pertama itu awon, kemudian tiarah, dan yang ketiga adalah hasad. Nabi yang menyampaikan itu, dan Nabi memberikan solusi konkret. Di awal Nabi menceritakan sulit orang untuk keluar dari 3 hal, punya sangkaan, berprasangka. Kemudian dia mempunyai anggapan ada sesuatu yang menyebabkan sial. Yang ketiga adalah hasad. Maka bila ini kemudian kita ketahui, maka kita akan cari obatnya. Dan Nabi mengajarkan, kalau engkau sedang dalam keadaan sangkaan, maka sabda Nabi, la tuhaqqiq. Jangan ente cari-cari tahu, udah sekedar itu aja, berhenti sampai di situ. Yang kedua adalah ketika engkau punya penyakit menganggap sesuatu yang bikin sial, jangan dipercaya. Dan yang ketiga adalah hasad. Maka bila engkau terserang penyakit ini, Nabi mengajarkan kau tidak boleh mengekspresikan dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Karena kalau engkau perturutkan, itu akan menghadirkan amalan-amalan yang kemudian engkau akan keberatan nanti pada saat hisab. Jadi bagaimana kita bermedia sosial, maka selain kita berbaik sangka, bila kau tak mampu melakukannya, ketika engkau berprasangka buruk, maka stop, jangan mencoba-coba mencari-cari tentang kesalahan orang lain. Dan ini menjadi pelajaran yang harusnya kita ingat. Karena setiap saat, tadi kita diskus bahwa ini jangan-jangan menyasar juga kepada mereka yang mempunyai ilmu. Sampai Nabi menyampaikan ada 6 golongan yang mereka yadkhulunan nar qoblal hisab. Udah masuk neraka sebelum dihisab, masuk neraka duluan. Di antaranya adalah al-ulama bil hasad. Orang yang dia punya ilmu tapi dia dengki. Dalam dunia dakwah, dan kemudian mereka yang membenci bahkan menuduh putus nasab orang lain, pasti dengki. Pasti dengki. Mereka yang menuduh kemudian kepada saudaranya sama umat muslim dengan sesuatu yang jelek, pasti dengki dan berabenya. Jangan-jangan dia kelompok munafik. Kalau kelompok munafik, fiddarkil asfali minan nar. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kan umumnya ketika tanpa hisab itu masuk surga ya, tapi tanpa hisab masuk neraka. Nah ya? itu yang berabenya. Ada orang yang masuk neraka, ente nggak perlu dihisab, masuk neraka dulu. Nungguin yang lain dihisab, ente rasain dulu tuh neraka. Orang kan pengennya masuk surga tanpa hisab, ini masuk neraka tanpa hisab. Hasad, bahayanya sampai seperti itu. Nauzubillah, Masya Allah. Terima kasih Kiai. Dan berikutnya kami persilakan Ibu Sairoh ya, betul ya? Ibu Sairoh nanti akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sairo dari Majlis Taklim Al Badrein.
Saya ingin menanyakan apakah iri dan dengki itu satu paket? Kalau bukan satu paket, jika seorang iri kepada orang lain, tapi dia hanya iri saja, tidak dengki, bagaimana hukumnya? Baik. Satu paket udah COD, udah satu Ya. paket. Masa setengah-setengah. Baik, terima kasih Ibu Saira. Ya. Silakan Ustazah Syifa. Apakah sifat iri dan dengki itu satu paket begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim, iri dan dengki satu paket. Iya. Cuman kan tadi ada iri yang dibolehkan namanya ghibthah. Ya, ketika kita melihat kenikmatan orang lain, kita berangan-angan punya nikmat tersebut tapi kita nggak doain buruk, Bu. Jadi ada orang nih ya, dalam perkara harta misalkan ya. Jadi la hasada illa fisnatain, nggak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Pertama, rojulun atahullahu malan, orang yang Allah kasih harta banyak, tapi hartanya dipakai di jalan Allah buat ibadah, dia jadi ahlu sedekah. Kita ngelihat ya Allah enak benar ya jadi dia duitnya banyak, tiap tahun haji, umroh, sedekahnya nggak kira-kira. Pengen rasanya saya kayak dia juga punya duit banyak nantinya dipakai buat ibadah. Boleh nggak kita berangan-angan demikian? Boleh. Yang nggak boleh adalah kita berangan-angan, kemudian tadi taman nizawalin ni'mah, berharap orang yang kita hasadin diambil nikmatnya sama Allah dan nikmat itu kembali kepada kita. Ya Allah kaya benar, mudah-mudahan besok jatuh miskin dah. Yang kaya raya saya aja dah. Ah dia mah kagak cocok kaya raya, sombong katanya. Lah kalau kita kaya raya juga belum tentu nggak sombong ya Bu ya. Maka iri dan dengki itu satu paket. Penyakitnya hati. Ini ada dua perbedaan yang harus kita bedakan. Ada yang namanya himmah, ada yang namanya khayal. Himmah itu punya cita-cita, keinginan. Ya, dan keinginannya itu bisa diwujudkan dengan cara berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Saya pengen kaya seperti dia, saya pengen alim seperti dia. Dan tadi yang kedua, boleh kita hasad kepada rojulun atahullahul hikmah. Orang yang Allah beri hikmah. Kalau kita lihat ada orang alim, ucapannya penuh dengan hikmah, bijaksana, hidupnya luar biasa tertata karena akhlaknya yang luar biasa. Boleh kita dengki sama orang seperti ini, tapi cukup kita berhayal mudah-mudahan saya bisa kayak dia tanpa mengharapkan nikmat tersebut Allah cabut. Jadi himmah, punya cita-cita disertai dengan ikhtiar yang kencang. Tapi kalau khayal itu angan-angan yang tinggi. Kita pengen kayak sesuatu, pengen kayak si dia, berangan-angan, tapi tidak ada ikhtiar yang kencang, itu tidak diperbolehkan. Maka sekali lagi, orang yang punya penyakit dengki efeknya bukan main. Ini kalau dengki sama hasad Pak, Bu, ya kita pupuk di sini nih, kita nggak obatin. Orang kan kalau kena penyakit jasmani buru-buru berobat, betul atau tidak? Ada orang kena korengan aja berobat langsung. Darahnya naik, gulanya naik, berobat minta obat langsung. Tapi banyak orang yang tidak sadar tatkala penyakit hati sedang menyerang dirinya, terutama penyakit hasad. Sekali lagi, hasad itu bukan cuman membuat hati kita menjadi qalbun marid, menjadi qalbun mayyit, sulit dapat hidayah dari Allah, tapi juga penyakit hasad dan dengki membuat fisik kita makin lemah. Ini kata Imam Mawardi dalam kitab Adabud Dunya, salah satu efek dari hasad ataupun dengki, penyakit jasmaninya bisa nambah. Makanya sekarang kita lapangin, biarin orang punya itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah juga berikan itu kepada kita dan ditetapkan nikmat tersebut kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa atas jawabannya. Dan berikutnya di segmen berikut pemirsa, kami akan bacakan pertanyaan sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Saya sudah memegang handphone, itu artinya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Nah, ini ada beberapa yang masuk, banyak sekali yang sudah masuk, namun kami tidak bisa bacakan satu persatu karena memang ini keterbatasan durasi. Ada beberapa yang sudah masuk, saya akan bacakan. Yang pertama, sesuai urutan nih Ustazah, Kiai Syarif, lalu Ustadz Kasif. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Ustazah Sifa akan menjawab pertanyaan dari Umi Sifa. Ini sama-sama Sifanya. Umi Sifa Zani. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana cara mendoakan orang yang kita iri kepadanya? Seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Jadi misalnya saya iri sama Ustazah nih. Saya ingin mendoakan Ustazah. Ini bagaimana nih? Boleh nggak nih mendoakan nih? Silakan Ustazah. Ya, baik. Jadi ada dua nih. Ada doain orang yang iri sama kita, ya. Ada juga kita yang berdoa untuk diri kita sendiri tatkala kita lagi iri sama orang. Jadi doanya ke kita, ke orang gitu. Ya. Jadi pertama, kalau ada orang yang dengki sama kita kan nggak bisa memanage, mengontrol setiap hati, setiap mata yang mandang kita. Betul ya Bu ya? Mau di medsos, mau secara offline, nggak semua orang suka sama kita. Ada aja celahnya pasti yang buat orang tidak suka. Maka kalau ada orang hasad dan kita kelihatan ada bentuk hasad itu kepada kita, apa doanya? Ini diajarkan oleh Imam Asy'arani ya. Allahumma ghufir li hasadina. Ya Allah, ampunilah orang yang sekiranya lagi hasad sama saya. Nah, itu doa kepada orang yang lagi hasad sama kita. Sekarang kalau yang timbul hasadnya kita, dan seringan kita sih, bukan orang gitu ya. Kita yang lagi dengki, iri, hasad, gak suka sama kenikmatan, pencapaian orang lain, apa yang harus dilakukan? Silahkan doa dan doanya kapan saja. Kalau bisa doanya adalah saat timbul hasad tersebut, kemudian kita beristighfar, langsung lantunin doa. Jadi salah satu karunia Allah, karunia terbesar ini buat kita, itu bukan hanya nikmat secara materi, harta dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita sedang bermaksiat kepada Allah, tatkala terbetik di hati kita, kita lagi berpaling kepada Allah dan Allah berikan kesadaran segera kita untuk bertobat kepada Allah, itu salah satu karunia terbesar. Jadi jangan main-main dengan nikmat yang ini nih. Kalau ada orang lagi mau maksiat, lagi dengki sama orang, tiba-tiba ada yang datang aja tuh menyadarkan hatinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Doain yang baik. Jadi cukup mendoakan yang baik kepada orang yang kita hasadin, ya Allah. Mudah-mudahan dia yang punya mobilnya mewah, yang punya hartanya banyak, yang punya ilmunya luar biasa. Allah berkahi, sehatkan, panjang umur, dan insya Allah apa yang dia miliki memberi manfaat buat orang sekitarnya. Apa kata Nabi SAW, kalau kita lagi berdoa, itu malaikat itu mayalfadhu min qawlin min ladaihi mayalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, kalau ada orang berdoa, itu kan di samping kanan kirinya malaikat raqib atid. Jadi kalau kita doain baik sama orang ataupun buruk sama orang, tetap malaikat ngaminin. Kita bilang, ya Allah, mudah-mudahan besok dah tuh mobil barunya yang ngutang tuh, celaka dah mobilnya, tabrakan dah. Kata malaikat, amin walaka bimislin. Kembali sama kamu yang ngedoain. Jadi kita hati-hati. Dipikir-pikir lagi doa apa yang mau kita panjatkan kepada orang lain. Jangan sampai doa buruk yang kita ucapkan balik ke diri kita sendiri. Jadi sekesel-keselnya kita sama orang, seiri-irinya doain yang baik, itulah yang nanti akan diaminkan oleh para malaikat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sifa atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Marakalana yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, dalam konteks di zaman sekarang ini, bagaimana cara menjaga hati di tengah budaya pamer, di mana pencapaian, gaya hidup dan validasi digital sering dijadikan tolak ukur kebahagiaan. Budaya pamer, Kiai, silakan Kiai. Ya, kita tidak kemudian menghukumi mereka yang menyampaikan sesuatu karunia di publish gitu. Kemudian kita akan berkata pamer gitu. Jangan. Ente kalau punya anggapan itu ke orang lain, ada dengki di hati ente. Ternyata dia dengki ternyata. Iya, jangan kita suudzon gitu. Kenapa? Karena memang sesuatu yang kebaikan gitu ya.
Kenapa perlu untuk diberitahukan? Karena untuk ngimbangin banyak orang yang bikin dosa terang-terangan dan ditaikin juga di media sosial. Jadi pengajian-pengajian kemudian banyak jamaahnya, ketika itu memang harus diinformasikan ada sisi kebaikan. Coba liatin, emak-emak bikin dosa joget pagi-pagi divideoin ditaruh di media sosial. Iya jamaah, makanya saya tidak pernah bosan ingin menyelamatkan emak-emak. Jangan ikutan yang begituan, nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama guru-guru kita. Bagaimana mungkin di waktu tua kau berlenggak-lenggok menikmati perbuatan dosa di pagi hari? Bukan itu kerjaan seorang istri. Kalau pengen sehat jangan pakai bikin maksiat. Nah, bagaimana dengan menghindari pamer-pamer itu? Kalau engkau tidak siap menjaga niat, maka janganlah kemudian kau naikkan itu ke media sosial. Karena memang setiap, ini kaedah dari Nabi, inna kulladzi ni'mah mahsudun. Setiap orang yang mendapati karunia, maka dia pasti akan didengkiin. Jadi kalau ente mau upload itu karunia, ente siap-siap untuk dirujak sama netizen yang benci sama ente. Tapi kalau kita ngelihat bahwa setiap orang yang didengki pasti dia mendapatkan karunia, maka menjadi tolak ukur. Ente kalau belum pernah ketemu ada orang yang dengki sama ente, berarti ente nggak punya apa-apaan, sehingga orang nggak ada dengkinya sama ente. Jadi kita ngambil sisi positif, bahkan kita doakan dia supaya tidak mendengki kita. Yang enak emang kalau ada orang dengki kita upain. Ente makasih ya udah dengki sama aneh jadi dapat rezeki, dosa aneh berkurang, nih aneh bagi duit 2 juta, besok dengki lagi ya. Iya ibu, karena kita mendapatkan karunia. Ketika ada seorang guru mendoakan muridnya, katsarakallahu sadak, semoga Allah perbanyak orang yang mendengki kepadamu. Karena setiap orang yang didengki pasti ada alasan yang dijadikan dengki itu, yakni karunia. Jadi jemaah, betapa meruginya mereka yang punya penyakit dengki. Udah hidupnya kagak tenang, matinya su'ul khotimah kalau dia nggak taubat, dan pada dirinya tersematkan munafik. Karena dia tidak meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah, dan dia berkata beriman kepada Allah, tapi nyatanya dia quote and quote menuduh Allah telah memberikan kekeliruan dalam memberikan nikmat, dan ini perkara besar. Nauzubillah, Masya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Nurul Luzer yang akan dijawab oleh Ustadz Kasif. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, ada orang yang memiliki penyakit hati, ini apakah boleh kita menasihatinya atau nggak usah aja dinasihati? Silakan Ustadz Kasif. Ya, Rasulullah SAW bersabda ad-dinun nasiha, ya, asas dasar pondasi Islam adalah nasihat. Ketika kita melihat seseorang salah jalan, maka ya kita nasihatin. Ya, adapun perkara hidayah itu milik Allah. Contoh di kantor kita ada yang hasad tuh, dia kenapa naik jabatan nih, harusnya aneh nih yang dapat jabatan itu. Kita nasihatin, bro, ya, belum tentu ente ketika dapat jabatan nanti ente jadi rajin sholat, justru pekerjaan ente jadi tambah banyak. Nasihatin dia. So, pasti setiap segala sesuatu Allah hadirkan buat diri ente ada hikmahnya. Sebagai sahabat itu, sahabat yang hebat itu apa? Syair Arab mengatakan inna sahiba sahibun. Sahabat itu narik. Ya, dia pengen sahabatnya masuk surga. Sementara sifat dengki kalau dipelihara akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Ya, Syekh Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ma khala jasad min hasad. Bahwa setiap diri kita ini gak terlepas dari yang namanya hasad. Gimana caranya supaya hasad ini bisa hilang dalam diri kita atau kita kontrol supaya tidak jadi maksiat, ya, tidak jadi dosa besar? Beliau ngajarin kita al-laim man yubdihi wal karim man yukhfihi. Orang yang tercela, orang yang menampilkan hasadnya. Jadi gibah, jadi ngomongin, jadi suuzon. Tapi orang yang mulia dia akan nyimpen. Jangan sampai itu masuk ke hati dia, dia hilangkan. Itu orang yang mulia. Jadi setiap kita ini punya potensi untuk hasad. Nah, gimana caranya? Ya kita berusaha keras agar sampai hasad ini tidak menggerogoti iman kita, amal soleh kita.
Baik, Masya Allah. Tapi yang paling menarik adalah apa yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Syifa tadi, salah satu nikmat atau karunia atau rezeki yang bernilai itu ketika kita disadarkan, ketika ingin berbuat maksiat kepada Allah, lalu disadarkan, itu rezeki yang luar biasa dibanding rezeki dari yang lain ya Ustazah, Masya Allah. Nah terima kasih guru-guru Ustazah Syifa, Kiai Haji Syarif Mat Naji dan juga Ustadz Kasif Her. Nanti di segmen akhir kita akan berdoa bersama-sama dan juga sekaligus bermuhasabah bersama-sama agar dihilangkan penyakit iri dan dengki di dalam hati kita, insya Allah nanti akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Mat Naji. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan acara usai program Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama host kami Ustadz Qodeni Slim dengan narasumber kami yaitu Ustadz Sulaiman. Beliau adalah pemilik Rumah Tahfidz Apung. Nah, bagaimana cerita serunya dari Rumah Tahfidz Apung ini? Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung kita serta didukung oleh Welwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti mereka punya keinginan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tak perlu kau harus melukai hati saudaramu dengan dengki yang kau rawat di dalam hati, kau lafazkan dan terdengar menyakiti. Meminta saja kepada Allah. Apa yang kau inginkan, bagi Allah semuanya mudah. Tetapi bila kebencian yang membungkusnya, ketahuilah bahwa engkau sedang menyiapkan petaka. Bayangkan bila saat ini engkau bersaudara, kemudian kau mendengki kepada kau punya saudara, mereka punya catatan kebaikan dalam hidupmu. Bila syaitan kemudian merasuk, mengajak engkau tersesat dalam kedengkian, buru kau kembali kepada sebuah memori bahwa orang yang kau dengki adalah orang yang pernah melakukan kebaikan. Atau sayangi kau punya diri. Apakah tidak percaya dengan sabda Nabi bahwa mendengki akan menghapuskan banyak kebaikan yang terlanjur kau sudah lakukan? Atau bayangkan bahwa bila dengki ini tetap berada di dalam hati, apakah kau tidak ngeri saat tubuhmu menjadi konsumsi api? Saudaraku, dimanapun kau berada, seperti kau perhatian dengan penyakit zohir yang kau ingin sembuh dan berobat kepada ahlinya, maka hari ini kita diingatkan ada penyakit hati yang membawa petaka di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang menggenggam hati kami dan Engkau mengetahui semua yang ada di dalam hati kami. Kami meminta mengemis kepadamu ya Rabb. Hilangkan penyakit dengki. Kami takut bahwa kami mewarisi sifat iblis karena mendengki kepada Adam. Kami takut seperti mereka yang masuk dalam golongan munafik karena merawat dengki di dalam hati. Ya Allah, kami tidak berdaya. Hati kami penuh dalam kekuasaan-Mu. Maka tundukkan hati kami untuk menerima segala ketentuan-Mu. Karena mereka yang mendengki, mereka tidak pernah percaya kepada kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami bermunajat kepadamu dengan memuji-Mu, bertawassul kepada manusia yang mencintai-Mu dan Engkau mencintainya. Kami bertawassul kepada Nabi Yuna Muhammad, meminta kepadamu, ya Allah, selamatkan kami dari segala dosa,
ampuni segala kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, dan hilangkan penyakit dengki di hati kami, di hati saudara-saudara kami. Kami takut siksa-Mu ya Rabb, dan kami merindukan ridho dan syurga-Mu ya Rabb. Ilahana, kami juga meminta, jaga hati semua anak keturunan kami, dan hindari mereka dari punya sifat dengki. Ilahana, kami juga ingin meminta kepadamu, selamatkan pemimpin-pemimpin kami, bersihkan hati mereka untuk mencintai rakyatnya, menjadi sayang dan peduli amanah kepada tanggung jawab yang telah diembannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.